sumber belajar. Jadi setiap sumber-sumber belajar, baik itu nanti bahan bacaan atau untuk literasi ataupun untuk kegiatan segala macamnya itu memang harus didokumentasikan. Dan itu memang tidak boleh tidak. Karena memang dokumentasi itu merupakan salah satu sumber data yang memang nanti pada waktu tertentu yang akan kita butuhkan data itu ada. Akan menambah sedikit apa yang sudah disampaikan tadi tentang pendokumentasian ya. Kalau menurut saya nggak sama seperti Ibu cerita tadi bahwa pendokumentasi ini memang sangat diperlukan di lembaga pendidikan, misalnya tentang data segala macam, data siswa, data guru segala macam. Kemudian selain itu juga dokumentasi ini menyangkut dengan misalnya guru ya, yang guru setiap selesai pelatihan tentu ini banyak mendapatkan pengalaman ataupun praktik baik dari tempat pelatihannya. Jadi tugas dari guru itu bukan sampai di situ saja, tapi dia setelah pulang ke sekolah, jadi dia harus mendokumentasikan apa yang dia dapatkan, apakah dalam bentuk gambar, dalam bentuk video, dalam bentuk audio, atau dalam bentuk yang lain-lainnya, tulisan. Jadi ini bisa didokumentasikan, disimpan dalam bentuk file di dalam laptop. Kemudian dia bisa membagikan ke rekan-rekan yang lain. Tambahan dari kedua-duanya ini bagus nih Pak Ibu Sweta, Ibu Junida, dan mungkin nanti ada ibu-ibu yang lain. Alhamdulillah kegiatan untuk dokumentasi ini itu memang harus kita lakukan bersama. Artinya segala berbagai macam kegiatan yang rencana dan akan dan setelah itu memang harus ada dokumentasinya. Nah, dalam hal ini contoh kami yang ada di SD Negeri Alubudi, berbagai macam kegiatan yang kita lakukan di sekolah, baik itu IHT, kegiatan bersama rekan-rekan, kemudian ketika kita sharing bersama, ketika istirahat Pak Yus ya, kita ini saling berbagi, itu bahkan kegiatan siswa kita dokumentasikan. Dapat dilihat oleh orang banyak, kelebihan dan kekurangannya, bisa ada kebaikan dan kelebihan, bisa dipertahankan atau ditingkatkan. Kalau untuk kekurangannya bisa ada masukan dari kawan-kawan yang lain. Mungkin hanya demikian. Di sini menurut saya praktik baik itu harus dibagikan, bukan untuk pamer, bukan untuk sombong, tapi istilahnya kita saling berbagi dan saling belajar. Karena walaupun kita guru, kata belajar itu tidak akan pernah mati. Jadi intinya praktik baik harus dibagikan, disebarkan. Jadi saling bertukar dan saling memotivasi. Menyusun dengan Prakasta. Jadi Bapak Ibu, kita sama-sama nih mengingat-ingat. Ayo kita mengingat-ingat apakah ada permasalahan yang pernah kita hadapi di sekolah. Kemudian permasalahan itu kita ingat kembali nih, bagaimana kita menghadapi permasalahan itu. Tantangan atau kesulitan yang harus diselesaikan untuk mencapai tujuan tersebut dan bagaimana mengatasi permasalahannya. Sebentar lagi kita akan berkelompok ya, duduk berkelompok Bapak Ibu. TK Asaputana 2 dan TK ITR Rahman 1 ingin bercerita, karena di sini temanya kita disuruh menyusun kerangka bercerita. Jadi itu lokasi di TK Asaputana 2
lingkup pendidikannya PAUD. Tujuan yang ingin dicapai adalah ingin meningkatkan kompetensi kedisiplinan, profesional, sosial, dan emosional para guru. Kemudian penulisnya di sini Ibu Eliza Iskum. Tanggal penulisannya tanggal 22 Februari tahun 2022. Situasi kondisi yang menjadi latar belakang masalah yaitu kami ambil dari latar belakang permasalahan kami adalah kritisnya atau menurunnya sikap kedisiplinan, kemudian menurunnya sikap sosial emosional guru, sehingga kurangnya keharmonisan di lingkup sekolah PAUD, baik itu keharmonisan antara guru dan murid, sesama guru, dan bahkan guru dengan orang tua murid itu sudah sangat kritis. Jadi kami ambil cerita ini berdasarkan latar belakang masalah yang benar-benar nyata. Alhamdulillah kalau perangkatnya sudah memadai walaupun ada kekurangan-kekurangan yang misalnya kita atasi sendiri. Tapi kalau TKIT Asapedana TK Asapedana 1, TK Asapedana 2, selain kurangnya perangkat seperti laptop atau komputer, di sana juga sering mati lampu. Terus jaringan internetnya itu susah. Jadi kalau mengakses di internet agak susah, ya, apalagi zaman sekarang harus seperti yang kita bahas pertama tadi, itu harus diupload, itu harus bercerita, agak susah ya. Dalam aksinya kami membuat beberapa kali pelatihan, mengundang pemateri ke sekolah, terus baik itu menggunakan laptop atau komputer. Di situ kami belajar mengedit video, bagaimana cara mengedit video, menguploadnya, menyimpannya di Google Drive. Itu kami belajar di situ. Dan setelah beberapa kali kami ikut pelatihan seperti itu, dan alhamdulillah untuk pengedit video, jadi operator yang pegang akun sosial media di sekolah hanya menguploadnya, tidak lagi mengedit. Insya Allah alhamdulillah guru sudah bisa mengedit video, jadi operatornya tinggal mengupload aja. Itu aja. Terima kasih. Assalamualaikum. Bahwasanya kami juga harusnya begitu. Dengan cara kayak gini lah, saya senang sekali bisa berbagi pikiran dari kawan-kawan kita, masukan-masukan seperti itu, sehingga banyak motivasi yang datang kepada kita, ya, walaupun penting sebenarnya. Ini seharusnya kita di sini bisa menyimpankan sesuatu yang baik seperti ini, membuat pembelajaran untuk kawan-kawan kita juga, walaupun ini hanya sekedar itu ya, dokumentasi, tapi yang lain itu juga penting gitu, karena kita kan pembelajaran ini bukan untuk daerah kita, tapi untuk semuanya. Kalau misalkan semuanya maju, Indonesia maju juga dalam bidang pendidikannya gitu. Mungkin seperti itu ya. Mungkin kesimpulannya menarik sekali ya. Saya mungkin ingin juga menerapkan seperti itu gitu. Jadi yang lain pun nggak gaptek kali. Jauh ini memang banyak gaptek gitu. Mungkin cuma itu aja. Terima kasih Bapak, boleh kita berikan apresiasi. Dan beliau bisa kita tangkap bahwa kita itu harus maju bersama. Kalau kita maju bersama, bisa bersama, Indonesia ini akan cepat majunya ya Bapak.
Oke, kita berikan kesempatan terakhir kelompok. Oh Bapak, silakan Pak. Silakan Pak. Baik, kami khususnya dari Billy karena kami tadi kompromi bersama. Kebetulan bahan yang disampaikan di bawah mutasi oleh itu yang akan dimutasi juga. Insya Allah beliau akan dikuatkan jabatannya. Kemarin PLT ini hari ini akan didefinitifkan menjadi kepala sekolah SMP 1 Darmapur. Kita berharap serta dengan Pak Mawardi ya, dan lagi Pak Yunus, insya Allah akan semakin baik. Ada beberapa yang ingin kita ceritakan tentang situasi di sekolah kami. Yang pertama adalah ini kan zamannya asesmen. Nah, di semester 1 kemarin penilaian anak kelas 1 semester 1 kemarin 4, 5 dan 6 itu kami sudah berusaha untuk ujian secara tidak menggunakan buku lagi. Tapi karena masih semester 1 kami rekan-rekan guru ini kawan-kawan kita membuat soal dibuat tetapi ditembak ke dinding dengan waktu yang sudah disediakan. Jadi tugas gurunya menggeser nomor. Nah, oke, untuk yang semester kedua ini kami inginkan untuk ujian semester 2 itu kita sudah mulai menggunakan aplikasi. Nah, kemudian alhamdulillah untuk penilaian asesmen apalagi ini anak kelas 6 ke depan ini akan lebih ujiannya akan lebih aktif. Kemarin kami berusaha untuk mencari lembaga yang bisa bantu kegiatan kita, membantu rekan-rekan kami ini untuk bisa ketika ujian nanti bagaimana sih cara kita membuat soal itu bisa dilakukan oleh guru masing-masing dan nanti akan disebarkan ke siswanya. Cuma ini sampai kemarin kendalanya masih ada Pak Dirja, kita belum diberikan akun Pak Mawardi. Karena nanti di akun itu kita akan bisa, di sana ada 4 elemen yang akan diberikan untuk siswa. Kita bisa kontrol siswa, kemudian kontrol guru memberi soalnya seperti apa, kemudian ada kontrol dari wali murid dan ada dari kepala sekolah apa yang sudah akan kita buat. Nah, sebenarnya tujuan kita ini aja untuk siswa dulu, karena untuk wali murid dan kepala sekolah itu nanti dikontrol melalui hasil kerja dari rekan-rekan kita. Nah, kita berharap yang ingin kita dapatkan dari kegiatan ini adalah rekan-rekan kita, para guru kita itu sudah mulai bisa menggunakan digitalisasi untuk asesmen penilaian, khususnya untuk semester kedua nanti tentang kenaikan kelas. Jadi kita bertahap, insya Allah nanti selama berjalannya waktu semester kedua ini, semester ketiga dan seterusnya untuk tahun ajaran yang baru kita sudah mulai bisa untuk berusaha agar lebih baik lagi lah seperti Pak Mawardi dan Ibu. Hal ini kita inginkan adanya sedikit perubahan. Kalau kemarin paradigmanya kita itu menggunakan kertas dan kertas. Dan insya Allah semester 1 kemarin kita sudah tidak menggunakan kertas lagi. Kecuali anak kelas 1 dan 2. Kelas 1 dan 2 masih menggunakan kertas. Tapi kelas yang tinggi sudah mulai menggunakan soal yang ditulis oleh bapak dan ibu gurunya melalui laptop atau melalui WA. Kemarin sudah kita lakukan. Nah, tujuan yang akan kita hasilkan nantinya adalah para rekan-rekan guru kita itu bisa melakukan kegiatan asesmen bersama dengan siswanya. Kita berharap pelan-pelan bersama-sama nanti kita bisa lakukan hal itu. Kalau ini mau arahnya ke digitalisasi semuanya ini, agar kegiatan khususnya di sekolah penggerak ini bisa menjadi patron bagi rekan-rekan kita yang masih SP2 dan akan ada SP3 dan berikutnya. Nah, oleh sebab itu pembekalan untuk kita para guru dan kepala sekolah yang berada di SP1 ini menjadi pedoman bagi rekan-rekan kita yang berikutnya. Demikian Pak Mawardi, mohon maaf apabila ada kalimat yang kurang tepat. Ya, terima kasih Pak. Ya, itu patut kita contoh. Dan inilah teman-teman semua, kita telah berupaya untuk berbagi praktik baik, tapi merujuk pada kerangka cerita.
Artinya cerita kita tadi tidak hanya sekedar omong kosong, tapi terstruktur. Nah inilah yang diharapkan oleh pemerintah melalui lembar kerja penyusunan cerita tadi. Jadi kita kerangka ceritanya sudah ada dan kita berbagi ke teman-teman yang lain. Jadi semua yang kita sampaikan itu bisa terstruktur dengan baik, tidak menyimas kemana-mana. Nah inilah salah satu contoh dan kita telah mensimulasikan bagaimana proses berbagi praktik baik. Dan kemudian nanti Bapak Ibu silakan lagi setiap ada praktik baik di sekolahnya dituliskan di lembar kerangka penyusunan cerita praktik baik dan bisa disebarkan ke teman-teman yang lain. Baik Bapak Ibu, kita kembali pada lembar kerja kelompok. Apakah sudah ada yang menuntaskan? Teman-teman yang lain mohon perhatiannya ya, karena kelompok sebelah kanan akan mempresentasikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang koordinatornya Devi Safamata, Sekretaris Deni Melia, SPDI, kontributor Sari Kamila. Adapun prosedur pengumpulan dokumen, ini yang pertama adalah dari mana saja sumber dokumen pembelajaran diperoleh. Nah, berkenaan dengan pertanyaan ini, sumber dokumen pembelajaran diperoleh dari setiap kegiatan yang berlangsung, baik dalam kegiatan pembelajaran, praktik baik, atau kegiatan positif lainnya yang dapat menunjang dan menumbuhkan karakter serta perkembangan sosial emosional, juga perkembangan pengetahuan dan keterampilan. Kemudian, siapa saja yang dapat berkontribusi dalam pengumpulan dokumen ini? Yang berkontribusi dalam pengumpulan dokumen adalah semua komunitas praktisi yang ada di sekolah. Misalnya kepala sekolah, guru, pengawas, dan pihak lain yang dibutuhkan. Kemudian pengumpulan dokumen dilakukan dengan cara mengabadikan kegiatan dalam bentuk foto atau video yang membuat catatan anekdot atau jurnal. Kemudian klarifikasi dan kategorisasi dalam pengumpulan dokumen, dan ini dilakukan dengan cara membuat file yang terpisah sesuai dengan kegiatan yang dilaksanakan. Kemudian dokumen bisa disimpan dalam bentuk dokumen manual, contohnya soft copy atau media digital. Media digital ini termasuk Google Drive, akun belajar ID, YouTube, dan lain sebagainya, termasuk dengan ID juga atau Facebook. Dalam bentuk digital itu disimpan dalam Google Drive, YouTube, FB Group, ID, dan Google Situs. Kemudian prosedur penggunaan dan peminjaman. Nah, siapa saja yang dapat mengaksesnya? Itu adalah semua anggota komunitas dan publik. Bagaimana caranya? Dengan membagikan link simpanan digital dan dengan memperbanyak soft copy. Dan prosedur dalam peminjaman dan pengembalian. Nah, prosedur peminjaman dan pengembalian ini dilakukan dengan cara dalam bentuk dokumen, dalam bentuk soft copy dibagikan dengan cara dipinjamkan untuk diperbanyak. Sedangkan untuk yang menyimpannya digital diizinkan untuk mengakses dan copy paste. Kemudian tentang masalah pembiayaan pengelolaan dokumen sumber belajar. Perlengkapan apa saja yang dibutuhkan untuk pengelolaan dokumen sumber belajar? Nah, yang dibutuhkan di sini adalah sumber belajar seperti laptop, kuota wifi, dan HP atau handphone. Nah, ini tentunya yang membutuhkan biaya yang besar. Nah, sedangkan yang untuk selanjutnya adalah biaya yang per tahun itu seperti jaringan wifi itu kita
dialokasikan itu sekitar lebih kurang 8 jutaan dalam setahun pembiayaannya, karena dalam sebulan itu sekitar 600.000. Kemudian tentang sumber pembiayaan ini tentunya dari dana BOS reguler dan dana BOS kinerja. Mungkin ini yang dapat kami sampaikan dari hasil kerja kelompok. Lebih dan kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa mengikuti kegiatan di lokasi ini jadi peserta, karena dalam materi yang sekarang ini yang kami pelajari di kelompok ini, kami merasa kami memang sudah mengerjakan, tapi belum kami dokumentasi, hanya sedikit-sedikit yang kami kasih dokumen gitu kan. Baik di kelas, kalau insya Allah kalau di lapangan itu sudah ada, tapi untuk di lokal, untuk maju kelas ada juga saya kasih foto anak-anak, tapi belum saya pajakkan gitu, seperti mereka jadi tugas pembina upacara atau tampil maju di depan kelas itu mungkin akan saya coba untuk saya foto, saya kirim ke WA supaya orang tuanya tahu bahwasanya kegiatan di kelas itu juga aktif gitu Pak. Mungkin itu saya akan insya Allah saya kerjakan di sekolah. Terima kasih. Alhamdulillah saya sangat berterima kasih hari ini dapat hadir mengikuti pelatihan ini karena kemarin sakit demam. Maka hari ini mungkin saya merasa sedih, tugas-tugasnya ada yang tidak terselesaikan. Kemudian mengenai praktik baik, kami sudah mencoba menyimpan di dalam YouTube dan mengedit mempublikasi kepada teman-teman. Untuk ke depan terus akan meningkatkan menyimpan kegiatan-kegiatan praktik baik di sekolah. Hal baru, hal yang saya senangi hari ini ada disajikan tadi mengenai cara menulis cerita. Nah ini sangat saya senangi dan dari dulu ingin menulis, namun belum tahu tata cara menulisnya. Ke depan ingin lebih meningkatkan tentang keterampilan menulis ini. Hanya ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, alhamdulillah senang aja bisa mengikuti pembelajaran pada hari ini. Yang jelas banyak ilmunya, terutama tadi masalah kita untuk lebih diingatkan lagi masalah di dokumen. Jadi selama ini kita anggap remeh, ternyata itu adalah hal yang sangat urgent gitu ya, sangat penting ya untuk kita di lembaga. Kemudian lagi bercerita, yang tanpa kita sadari bahwa dengan bercerita, kalau itu kita berceritanya tertata atau sesuai dengan strukturnya, dengan langkah-langkahnya, ternyata melalui cerita ini kita bisa mencapai apa yang selama ini kita tujuan kita itu tercapai, ataupun apa yang kita inginkan itu bisa tercapai bersama. Kemudian lagi mungkin apakah saya yang lupa atau mungkin juga teman-teman ada yang ingat atau bagaimana. Sepertinya dulu kita waktu membuat komitmen ya, mulai dari disiplin waktu ini itu, yang saya ingat satu lagi adalah ice breathing. Kayaknya dulu pertama-tama kita di kegiatan ada ice breathingnya, tapi saat ini kayaknya apakah sudah gimana? Itu kan biasanya kan bisa untuk merilekskan kita ya di pagi hari, dan kalau bisa mungkin ini masukannya untuk kedepannya kalau bisa kita buat mungkin di jam-jam mengantuk seperti ini, boleh deh nanti siapa yang bersedia di depan untuk lebih rileks lagi ice breathingnya. Mungkin itu yang dari kami. Mungkin ada tambahan dari Komisar.